Kajian kedua, fungsi-fungsi utama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa berikut ini dipanjatkan sekitar 2500 tahun sebelum Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membina, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan, jadikanlah, di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan 1. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau. 2. Dan mengajarkan mereka Alkitab, 3. Dan Al-Hikmah, 4. Serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat 2 ayat 127 hingga 129. Ketika Rasul itu datang, Allah berfirman kepada manusia. Sebagaimana, kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Al-Quran Surat 2 ayat 151. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat 3 ayat 164. Catatan, dalam doa Nabi Ibrahim, mensucikan mereka, disebutkan di bagian akhir, sedangkan dalam 2 ayat di atas, hal itu disebutkan di urutan kedua. Di sini kita akan mengikuti urutan seperti yang ada di dalam doa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengemban 4 fungsi utama ini. 1. Beliau menyampaikan atau membacakan kepada umatnya lafaz dan teks Al-Quran secara harfiah, sehingga terjaga keasliannya secara permanen. 2. Beliau mengajarkan maknanya, baik melalui penjelasan maupun melalui praktik dan teladan beliau. Mengajarkan Alkitab, berbeda dengan sekadar membacakan teksnya kepada orang-orang. 3. Beliau mengajarkan hikmah, kebijaksanaan, agar mereka dapat mempresentasikan agamanya, dan mengamalkannya, dengan cahaya ilmu, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang menarik bagi akal sehat dan sentimen terbaik dari pikiran manusia. Memiliki hikmah berbeda dengan sekadar memiliki pengetahuan, dalam hal ini, pengetahuan tentang Al-Quran. Hikmah memungkinkan kita untuk membuat penilaian yang benar dan masuk akal. Al-Quran mengatakan, Allah menganugerahkan Al-Hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah, kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Al-Quran Surat 2 ayat 269. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana lagi maha tahu. Al-Quran Surat 11 ayat 1. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu, wahai Muhammad. Al-Quran Surat 17 ayat 39. Berbagai nabi juga digambarkan telah diberi hikmah oleh Tuhan. Ibrahim, Lut, Yusuf, Musa, Daud dan Sulaiman, Yohanes Pembaptis, disebut Yahya dalam Al-Quran, dan Isa. Disebutkan pula tentang semua nabi bahwa Allah memberi mereka kitab dan hikmah. Al-Quran Surat 3 ayat 81. Untuk referensi, lihat secara berurutan, Surat 26 ayat 83, Surat 21 ayat 74, Surat 12 ayat 22, Surat 28 ayat 14, Surat 21 ayat 79, Surat 19 ayat 12, dan Surat 43 ayat 63. 4. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mensucikan mereka dari segala macam dosa, dengan mengubah perilaku dan cara pandang mereka. Al-Quran berkata kepada para pengikut Nabi. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan.
Al-Quran Surat 49 ayat 7. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan selamanya menjalankan fungsi-fungsi ini, sebagaimana firman Allah. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan, juga, kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat 62 ayat 2 dan 3. Di sini kita diberitahu bahwa Nabi tidak hanya akan menjalankan 4 fungsi yang disebutkan di atas untuk para pengikut sezamannya, tetapi juga untuk kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, yang berarti orang-orang di masa depan. Beliau akan menjalankan fungsi-fungsi ini melalui para pengikutnya yang akan memperoleh cahaya dari beliau dan menyebarkannya lebih jauh di antara manusia. Akhir dari kajian ke-2.